Profesor, where is Jisa? Jisa yang nanya. sudah... Hah? Apa Nanya. tuh? Kenapa dia nggak bermain? Nanya Ivan. Susah ya. Saya nanya ke Cici. Apakah Jisa akan berpindah role? Apakah Jisa akan berubah atau Atau bakal jadi camat selamanya? Atau disiapkan untuk menjadi sebuah senjata rahasia? Bener-bener. Sebuah line up kemenangan yang -1 ya. Iya, rata-rata gitu dong. Rata-rata gitu. Ini line up kemenangan dua-duanya minus satu orang yang benar-benar mencolok. Drian, Betul. Satu picisan lah itu. satu pijisan. Di. Bukan Roman pijisan. Ah, Beda dong. beda ya. Tapi dengan line up yang seperti ini ya, jangan lupakan bahwa Onyx Esports itu bisa membawa banyak banget metode. Bahkan gak cuma mungkin tiba-tiba dia bawa fighter atau bahkan tank sebagai jungler. Bisa jadi dua roamer yang menjadi ciri khas dari Onyx Esports ini masih akan tetap dibawa untuk melawan Rebellion Zion. Aku mau nanya Profesor KB. Apa tuh? KB kan mantan calon coach dari Onyx dulu ya. Gak Ya, ada. aku mau nanya, Prof. Profesor lebih suka komposisi dengan adanya Drian atau yang sekarang? Dengan adanya Drian atau yang sekarang. Kalau aku mungkin lebih suka ketika ada Drian. Why? Karena dengan fleksibilitas yang dimiliki sama Drian ya, aku bisa bawa nanti match-nya itu di cewek. Oke. Jadi tuker-tukeran. Tuker-tukeran ya. Lebih Iya. flex cicuy. Lebih fleksibel. Iya, itu apa ya bahasanya. Tapi untuk tim head to head-nya juga kita bisa lihat bahwa lihat dari segi statistik assist sih. Mungkin aku pengen membahas Rebellion Zion walaupun mereka ada di urutan yang ke-7, tapi untuk dari kill participation-nya mereka berarti agak tinggi di sini. Asisnya bahkan di atas teman-teman dari Onyx Esports loh. 557 berbanding dengan 513. Dan kalau misalkan dari objektif, ini dia yang aku suka. Rebellion Zion selalu memaksimalkan power dari Birul agar dia menangin landing phase dan nanti dia bakal langsung menghancurkan turretnya. Tapi problematisasinya adalah kita tahu dengan adanya Onyx Esports memiliki permainan objektif gaming yang tinggi sekali. Rebellion Zion harus mulai meninggalkan seorang Birul sendirian. Sendirian? Yes. Oke, tapi inilah dia Samsung Galaxy A53 5G Key to Victory. Kita terkecoh flexible pick dari Onyx karena seperti biasa Onyx itu pinter banget main ini di draft pick. Mars, thank you banget untuk mungkin powernya Onyx lah. Ini ciri khas sendiri tentunya. Val bermain agresif namun tidak overcommit. Nah ini juga harus diperhatikan karena kerap kali kita melihat Val itu mungkin terlalu overcommit dan malah dia yang termakan ketika sedang melakukan action. Dairon dan Swilo mendapatkan hero nyamannya. Bisa kita bilang kayak Kagura, Yif, atau bahkan Khalid salah satunya. Yang menjadi power dari Dairon ini sendiri. Membatasi farm dari Suns karena kita tahu GP yang dimiliki sama Suns lumayan di atas rata-rata. Respect ban Karacho aku setuju banget. Ini merupakan hero yang lumayan wajib lah bagi Onyx Esports. Ingat kan? Onyx warnanya apa? Kuning. Bajunya Chow? Kuning. Kata siapa? Nah, lu mau Kuning pakai koftan orange. hitam sih. Iya. Loh, bener Ganti dong. skin, ganti Gua skin. nggak Ganti salah skin dong. dia. Gak salah, ganti gak skin, salah ganti Ji, skin. bener-bener. Ganti skin dia. Aduh, tapi benar sih, respect Cho ya, bisa dipakai di boots, bisa juga dipakai di tangan keyboy. Jadi ini cukup fleksibel sebenarnya dari Onyx sendiri. Ranger Mas, Eh. tapi lihat logo Onyx hitam. Wow. Ayo lo. Makasih infonya. Bener dong. Nggak salah dong. Bener dong. nggak Tapi salah. kita bakal lihat sesuatu ini adalah audience prediction by TikTok. Tapi lihat 72% for Onyx Esports. Dan menurut gua Rebellion masih memiliki angka yang besar. Cuma tolong Rebel saya dong langsung ke Iya dong. sosial media dari MPL ID. Karena bisa gue bilang dengan posisi ke-7 melawan posisi kedua Ya. dapat 28%. Tandanya Rebels masih punya hati di Sobat Mobile Legends. Masih punya harapan. Sobat Mobile Legends masih percaya Rebels akan bisa mendapatkan kemenangan untuk kali ini. Apalagi yang lagi diincar nih sama teman-teman dari Rebellion Zion. Yes. Playoff. Playoff. Iya. Bener Karena banget. mereka hampir nih, Profesor itu yang paling sakit. Terlihat nih playoff, udah deket. Depan mata ya. Gak kegapai, Iya. itu yang lebih sakit. Udah deket tapi ternyata tidak didapatkan. Itu. Wah. Udah Jadi, dekat tapi tidak didapatkan dan ternyata malah menjadi angan-angan. yes, jatuhnya kamuflase. Hah? Bukan kamuflase Salah. dong. Ini kenapa berdua curhat? Nggak curhat. Ya. Nggak Ini curhat. namanya adalah prediksi. Oh betul, baik. Kenapa betul. prediksi? Persepsi. Oh, salah. Prediksi hati Koji maksudnya. Nah, buat kalian Aduh. semua juga yang mau prediksi ada juga nih. Cimo, Gimana kalau tuh? kamu bukan Imo TV, Iya. itu kalau lagi nonton yang officialnya dari MPL itu tuh ada votingnya. Oh. Mau pilih Rebellion atau Onyx. Jadi kalian langsung aja download Imo TV sekarang juga buat bisa vote tim favorit Dan kalian. nanti komennya tuh bisa ada logonya gitu. Yes, ada logonya. Ih keren banget. Misalnya ada muka pilih Momochan, mukanya muka KB. Oh iya, Gak gitu gimana? dong. Kenapa yang nyasar? saya dipilih dong. Oh, Kenapa Imo TV nyasar? gak ada kayak gitu tuh. Oh, salah ya? Emang muka saya mirip Tim, KB. tim yang bertanding. Oh, tim yang bertanding. Tim yang bertanding, Ranger Mas. Ya, mohon Ya, maaf ya. itu Mas. Aduh. Ya udah pokoknya kalian langsung aja download sekarang juga karena ada skin juga, skin dari Legendary sampai Epic. Keren banget sih. Ya. Aku mau.
Langsung download. Langsung download. Aku download udah, tapi Sampai biasa skin epic ada semua di sana. biasa aku nonton streamer-streamer yang restream kayak KB. Wih, makasih loh. Wih. Gila, wah Kayak- saya nontonin KB tiap hari. Sampai Kalau- tidur saya tonton. Kalau Ji aku nontonnya yang serem-serem tapi lagunya lucu. Oh iya. Nggak salah, Iya, nggak salah, horor. nggak salah, nggak salah. Oke, dan kita melihat tentunya untuk leg yang kedua antara Rebellion Zion melawan Onyx Esports tentunya akan seperti apa. Tapi ingat ya, Rebellion juga pernah dapat prediksi di bawah, kalau nggak salah itu 11% deh. Dan Sama posisinya dua. Dan mereka mendapatkan Mereka game menang. tersebut, iya makanya. Iya. Balik lagi, ya kita mungkin bisa memprediksi. Talent juga tadi udah memprediksi kan, kita Betul. bertiga udah memprediksi. Tapi balik lagi, yang akan menjadi hasil adalah yang nanti ada di Line of Dawn gitu loh. Jadi buat kita ya cuma bisa memberikan dukungan, memberikan energi positif, ya kan. Karena yang negatif hanya hasil sortir saja. Ya. Apa? Itu jokes akan aku pakai terus sampai nanti. Benar. Tenang aja. Oh, Amin. ada support system plus 1 ayah. Plus 1 ayam. Ada apa? Di sini ada apa? Apa? Awah. Apa? Itu kan- Namanya Awah. Ih, sekarang tuh emang kayak gitu tau. Tamvan. Baiklah, dan pembualan nih. Tuvan besar. Oke, udahlah masuk ke draft pick aja deh. Kita langsung menuju ke draft and pick kali ini. Fourth pick dimiliki dari si Onyx Esports sudah menutup permainan hero dari seorang Shuelo. Halo. Salah satu saya gunakan tadi ketika sholat Jumat, Shuelo. Itu sendal. Aduh, Salah. Enggak. tiap Jumat emang suka naik darah saya, entah kenapa. Makin tua, Sabar. entah kenapa. Oke, Sabar. tapi di sisi sebelah kanan malah ini agak sedikit terbalik. Dimana kita tahu Val yang suka menggunakan seorang Natalia. Natalia. Kali ini ditutup ditambah lagi mereka respect sekali dengan adanya Keyboy dan juga seorang Samhat yang bisa menggunakan Selena untuk kedua orang itu. Ya, apakah Chow akan dilepaskan begitu saja? Aha, Free gitu untuk Onyx ini kayak bakal jadi first pick Chow loh. bisa jadi. Tapi, oh, Grok. Grok. Ya. Ih, aku mau lihat Grok padahal. Oh, tapi nggak masuk akal sih. Kayak setiap poin attack yang didapatkan sama Grok akan di-convert juga menjadi poin defense. Betul. 0,6. Meskipun dia udah gak ada magic defense ya sekarang ya. Dan sekarang yang jadi item wajib malah menurut aku adalah dari satu item Malefic Roar sih. Malefic Roar. Iya, kalau untuk Malefic counter, Roar wajib. kalau counter Grok ya. Aha. Kalau counter Grok ya. Karena apa? Karena kalau misalkan counter Grok itu sekarang kan bisa dapetin sekitar 400-an poin defense. Wow, Oh. jadi Pakai item attack itu ya, 100-an Oh, iya 100-an itu. benar-benar. damage-nya penet banget ya, penetrationnya dapat. Penetrationnya masuk Benar. semua ya. Nah, Malefic Roar itu tuh dari 0,05% sampai 20%, itu tuh hitungannya tetap ada di 400 armor. Jadi kalau misalkan untuk nembusin semua armor dengan damage tambahan dari satu item itu, Malefic Roar ya mau nggak mau cuma Grok yang paling gampang untuk dikontes. Wait for a minute. Oh, Karina, Karina for Romer. ini masanya EXP Lane. Masanya EXP Lane. Iya, Oke. masanya EXP Lane. Masnya EXP Lane mungkin akan bisa dikontes sama Belerik untuk saat ini. Oke, berarti junglernya tetap Kara Karina, Iya. Romernya Kara Angela, Karinanya pun build tank. Build Tank. Ya, Twilight Armor kayak jadi item wajib banget Wajib sekarang. ya. Per 2 detik kita dapetin damage magical dan itu sesuai sama total HP kita 5%. Jadi kalau misalkan darah kita 10.000, per 2 detik kita ngasih 500 darah, 500 damage dalam bentuk magical. 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 Bayangkan, itu damage yang cukup besar tentunya untuk melakukan Bayangkan. pick over. Iya. Apalagi nge-pick model-model macam Yang squishy lah ya. Patrick, Iya. macam-macam Lilia. Karena ingat, Winownik tidak bisa menanggulangi itu. Magical dan true damage ya. Yes, of Betul. course, of course. Jadi emang Of cukup course. penting. Ditambah lagi bisa kita lihat dengan pick yang telah dilakukan dari tim Rebellion. Mereka bermain dengan pick over tapi mereka juga mempersiapkan Lilia for the wars. Kalau misalnya pick over mereka nggak berlangsung dengan baik, tapi mereka tutup Parsianya. Mereka tidak mau ada high ground defensif, mereka tidak mau ada artileri dari udara, mereka tidak mau ada area of effect yang besar untuk Yap. menutup permainan mereka. Benar. Ini high ground langsung ditutup begitu saja oleh Rebellion. Sementara Onyx melihat draft pick dari Rebellion, mereka udah punya satu burst damage dari Lilia. Udah cukup sebenarnya, tapi apakah mereka mau ngebuang lagi ke arah mungkin gold lane-nya? Tapi ternyata high loss terlebih dahulu. Iya, ini Apakah akan ada buat XP Lane juga soalnya kan. buat EXP Karena lane. balik lagi untuk Masya sendiri karena dia punya HP yang tebal nantinya dengan item HP yang benar-benar nggak masuk akal. Karena kan ya mungkin kita bakal melihat 10.000 HP dari Masya. Tapi kan dikali 3 Cimomo. Benar, Itu ingat itu permasalahan barnya ada utamanya. 3 loh. Barnya ada 3, jadi itu yang bakal jadi PR. Dan Baxia juga bakal di-ban untuk saat ini. Aha. Jadi yang terbuka untuk kontes 1v1 di XP Lane menurut aku ada Belerik paling yang tersisa. Belerik ya? Iya, Belerik mungkin yang paling masuk akal untuk menghadapi
sosok Masha yang Masha. lagi Belerik. jadi trending topik ini. Blade Armor. Sedep. Iya, Belerik, Blade Armor first item, habis itu bikin Kara Molten Essence-nya Iya, Molten ditinggalin. Essence, ya didiemin aja. Jadi Iya. itu DPS itu encas. Karena sekarang ultimate-nya udah bukan immobilize lagi, tapi taunt effect-nya dan 1,5 detik. Yes, dan Jadi kayak bisa dikomboin sama skill satunya gitu. ditambah bisa kita bilang di sini ternyata tidak ada Ah, iya, ini mereka juga memilih bisa. cara Xbox, tapi Xbox ini masih menjadi salah satu sosok yang fleksibel. Iya, Bisa iya. untuk menjadi jungler. Dan bahkan kalau bisa kalau jadi jungler pun bikin ke arah item tank aja tetap Iya, total. iya, Iya. item kayak kemarin yang dulu, Iya. yang dulu itu. Yang dulu-dulu. Berarti mereka masih butuh satu damager lagi ya? Iya, 3000 season lalu emang kan kita sempat 3.000 sih. Gimana? Ini pas- sebelum Pas zamannya Aura yang pakai maksud lo? Hah? Pas zamannya Aura yang Aura. pakai. Masih zamannya Xbox Tang. Xbox ini Tank. Rave yang pakai ya? Iya. Buset. Bener Gila, dong. tuh udah Benar. old banget Season ya. 4 banget tuh. Udah lama banget. Dan Popol Kupa Popol Kupa, untuk Gold Lane. Onyx. Again dia mau dominasi di area gold lane seperti biasa cewek. Oh, Guinevere Roamer. Oh no, ini menarik banget. Atau mid laner bahkan. Gila bener-bener patch. Pets Ya, Patch mengubah. banget mengubah. sih. Ini Mars baca patch banget sih. Gila ini gue yakin banget sih Mars Mas. baca patch banget ini sama Aldo. Mars sering banget nontonin KB gue yakin. Enggak tahu saya Dia kalau nonton itu. patch Kalau KB yang kalau baru Agi ya. saya percaya, soalnya dia ngomong langsung kalau Agi. Oke, tapi kalau dari tim Rebellion mereka masih memiliki satu buah flex pick yang kita masih belum tahu sebenarnya apakah Xbox ini akan berada di arah EXP or jungle. Tapi mungkin kayaknya mereka masih membutuhkan EXP laner. Karena kalau Aulus kayak sayang banget sih. Ya, Karina immune segala macam. Belerik gak? Sini enak banget. Iya, Masalahnya Belerik apa? oke Nih, banget. Milih 1, 2, 3. Itu milih loh, Prof. Emang Iya. CC-nya besar. Cuma kan kalau 3 itu tumbang, Popol bisa apa? Benar, makanya Belerik menurut aku pick yang bagus banget belas pick ini. Tapi Barat. Barat for jungle berarti. Barat juga oke. Tapi nggak ada Matilda di sini permasalahan utamanya. Kalau misalkan dia jadi jungler, tidak ada kombonya. Bentar. Masalahnya yang aku masih tidak agak kurang sinkron adalah tentang gameplay pick over yang dimiliki dari tim Rebellion. Iya, eksekutornya kurang. Eksekutornya maksudnya nggak maksimal gitu loh damagernya. Jadi kayak bakal wasting apa yang dilakukan oleh seorang Val. Atau jangan-jangan ini adalah Swilo dengan menggunakan Beatrix. Oh, bisa jadi. Karena ya mau nggak mau yang punya damage Beatrix di sini. Sementara Lilia kan bukan yang tipikal meledak langsung instan kayak Harley. Bakekok enggak. Oke. Iya betul banget. Oke, tapi kali ini Momochan, menurut Momochan, kamu lebih suka draftnya ke arah mana? Aku lebih suka ke arah Onyx sih, karena aku pengen ngeliat sesuatu yang baru juga, ngeliat bagaimana Pets ini Guinevere. benar-benar berjalan tentunya dengan Guinevere yang sekarang baru muncul lagi, Ji. Ya, betul sekali toh. Kalau Profesor KB yang terhormat. Wah, aku suka banget sih picknya Onyx sih. Kamu suka pick Onyx? Ini nggak tahu kenapa ya. Aku kalau misalkan udah ada patch baru kita baca, terus tiba-tiba dijadiin pick dan ternyata lihat Boots. No Kibo, no bukan untuk EXP seperti yang aku bilang. Oh my god, Profesor? Keyboard Masha Romer. Masya Romer, like I said before, ya kita langsung menuju ke arah Onyx Esports versus Rebellion Sion. Oke, dan ini dia game pertama. Waduh, saya suka ini. Karena memang ngeri banget, gak tau kenapa aku kemarin ketemu Masya Romer. Itu Iya, kayak iya. sakitnya. Buat numbanginnya susah. Tuh, dan lihat bahkan Fearless digaruk-garuk seorang Baras di menit yang pertama pun belum. Tuh Dia kan, udah bingung kan, pulang, bingung kan. lihat, bingung mau kemana. Dan bahkan langsung ada stiker EVOS dikeluarkan Kiboy. Val bahkan harus membantu pergerakan. Rotasi yang benar-benar membuat tim dari Rebellion kehilangan banyak waktu dan momentum. Iya, sementara kali ini mau nggak mau Val-nya harus mengcover seorang Fearless tentunya di area atas. Sementara sama Kate tentunya makan coba untuk nahan di area midnya bersama dengan Swelo juga. Pergerakan inisiasi yang cukup agresif diperlihatkan oleh Keyboy dan dia pakai Luna masih pakai Hammer Fighter padahal. Iya, karena ini dia memberikan damage dari Iya. Excalibur ya. Iya, itu sebutannya kalau misalkan di anak-anak komunitas itu emblem Excalibur. Tapi Iya. nggak tahu sih, aku nanti bakal lebih penasaran sama apa yang dibuat sama Rome itemnya. Apakah Dire Hit Oke, atau Encourage? aku lebih ke arah Dire Hit kalau aku. Oke. Aku lebih suka Dire Hit karena memang bersaja sekalian emang nanti bakal menjadi salah satu tombak utama. Iya, apalagi build-nya ke arah total tank Iya, kan? total tank. Jadi emang bakal berada di arah depan dan lihat bahkan orange buff-nya sekarang masih level 2. Dari Suns menuju ke arah level 4. Fearless terpaut jauh. Memiliki satu bar retribution nampaknya tidak akankah coba di reset kembali. Kiboy masih mau lebih dan ternyata retribution datang di saat yang tepat. Mencoba dihajar kembali Kiboy. Gila. 1 versus 2 bukan hal yang baik. Suns is coming. Udah level 4 membuat seorang Val harus mundur ke arah belakang. Menakutkan Suns. Kali dengan pedang yang cukup tajam. Siap untuk menumbangkan siapapun yang berada di garis depan Rebellion. Ya, Iya. nggak cuma itu sih, ingat ada Retribution juga. Dan masih ready bahkan Retributionnya. Sementara kali ini nggak mau terlalu
overcommit juga dari Rebellion Zion. Mereka ngelihat pergerakan cukup agresif, tapi kali ini dia remitnya, swallownya sudah mulai diharus begitu saja. Dan hanya ngepuk aja dari seorang Suns-nya, langsung bergerak ke arah objektif yang pertama. Oke, Dairen sudah memberikan informasi dengan ada turtle yang sudah dibakar kali ini menjadi turtle bakar di arah bottom lane. Para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka sudah berkumpul menjadi satu, tapi 3 orang, 3 versus 3 di depan sana. Boot is coming, Kibo yang memberikan distraction, berhasil mendapatkan turtle, diangkat begitu saja dan bahkan Fearless masih bisa bertahan, bertahan tapi didapatkan. Kibo yang hilang, execute Israel. 1-1, tapi mereka kehilangan Fearless for the jungle dari Rebellion Zion. Iya, ini menurut aku agak rugi sendiri karena Rebellion Zion mereka nggak dapetin turtle-nya, mereka kehilangan Fearless juga. Meskipun kayak Onyx cuma kehilangan seorang Keyboy kayak Bi. Iya, dan ini Oh, ngelihat satu gengking dalam teman mereka berhasil kayaknya. Lihat kali ini Val berhasil menarik matching mania mantap untuk pertama kali di arah top lane. Berhasil mendapatkan gold laner dari Onyx Esport, lumayan mahal Momotion. Ya, itu kena trapnya ini nggak sih? Trapnya kena ke arah Birul, jadi bukan ke arah Val. Valnya nggak ketahuan informasinya di mana. Yes. Bener ya, Keyboy. Kiboy dapetin goldnya karena di sini simbiosis juga. Nggak apa-apa diambil sama Kiboy. Toh ujung-ujungnya Kiboy juga bakal berada di garis depan. Dia butuh Iya. item untuk saat ini. Sedangkan Boots yang dari tadi dominasi dan bakal lihat diangkat begitu saja dan para pemain dari tim Onyx Esports nggak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan sedikit invasi dari bottom lane. Lebih memilih untuk damai untuk di menit yang ketiga. Ya balik lagi sih, nggak bakal terlalu di overcommit juga karena untuk sekarang Winning Fair itu pasifnya ada 3 dan itu langsung bisa nge-trigger dari ultimate-nya gitu loh. Nggak perlu ngeluarin skill 2-nya dan nggak perlu connect juga. Oh, tapi lihat Paul langsung mulai flicker maju ke arah depan. Cewek masih ada shield tambahan dan bahkan dibalikin keadaannya oleh seorang Keyboy Suns mulai datang kali ini. Dan bahkan ada hard guard mengarah ke arah seorang cewek dan dipukul mundur Birulnya. Gak bisa berbuat terlalu banyak sementara di area bawah Dairen. Oke, Dairen. masuk ke 1v1. Gak punya armor lagi, where are you going Dairen? Masih coba untuk di poking satu pasif lagi dan bahkan flicker. Berhasil menyelamatkan tapi sorry to say. Berhasil diambil nyawanya di arah bottom lane oleh seorang Boots. Iya, sementara bakal ada pengejaran kali ini ke arah pemain-pemain dari Onyx dan tidak ada yang connect dari Ironhawk seorang Fall kali ini dan bakal memukul mundur. Cukup menculik 2 pemain di area atas dan juga bawah kali ini Onyx. Mereka bakal reset lagi. Wow, papi boom. Dapatkan di depan sana, Keyboy tergigit begitu saja. Dimakan Detona. Welcome to my channel, Keyboy still survive. Ditarik dan bahkan Keyboy still survive dalam beaten. Oh my god, ganteng doang jago jiggle. Bahkan kali ini lihat, para pemain dari tim Rebellion mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Iya, itu udah di stop, kena stun, ditarik. Masih bisa bertahan tentunya dengan sprint yang dimiliki. Tapi kali ini lihat Paul nggak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Malah dipukul balik sama seorang Suns, dipukul mundur. Nggak bisa terlalu overcommit juga dari seorang Paul karena dia sendirian. Inilah perbedaan romer antara Keyboy dan KB. Sama-sama K, tapi bedanya yang satu ganteng doang jago jiggle. Yang satu jago doang kagak ganteng. Ya gimana nggak jago jiggle modal ganteng? Aduh, tapi jangan lupa untuk beli Garuda Plus karena kalian bisa dapetin diskon 50% untuk pembelian tiket nonton MPL season yang ke-9. Oke, tapi ternyata lihat di arah bottom lane Keyboy masih mau lebih spell akan menjadi pilihan. Masih ada satu Public Choose tapi ternyata masih bisa dihindari. Keyboy mencoba diselamatkan dan bahkan akan menjadi korban. Zat memberikan damage ke arah belakang dan bahkan hilang. Tidak ada pilihan ke arah Mogen. Swallow gak punya Black Choose. Immortality-nya pecah. Tapi ternyata Sas terperangkap. Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan Sas survive. Oh my god. Oh, tapi Boots mulai datang ke area belakang dan langsung menumbangkan Swallow yang berencana untuk lari tidak punya Black Shoes dan Indah bahkan banget. mendapatkan 2 pemainnya itu Birul juga yang tumbang di tangan seorang cewek. Indah banget Gila. komunikasinya, indah banget sih. Gila. Liatin gimana cara cewek ngedorong secepat mungkin dari laning phase-nya agar nanti kupanya ini yang bener-bener nahan agro damage dari turret. Yes. Dan Sansnya lewat karena dia masih punya electricity dan bahkan itu immune dari Oh. basic attack. Oh my god, itu nggak masuk di akal. Kita lihat masih benar-benar memberikan sedikit permainan yang luar biasa dari Onyx seperti arah bottom lane. Karena menurut aku pribadi itu adalah salah satu hal yang susah ketika terperangkap Banget. dan bahkan ada turret di depan sana. Kalau tidak ada komunikasi antara para pemain dari tim Onyx Esports, mungkin Suns itu udah menjadi rempeyek di arah bottom lane. Iya beneran, itu 1 lawan 3 dan dia sabar nungguin kupanya datang. Yes, kalau nggak salah Itu backup. 4. Tuh. 4 ya? Iya, 4 kalau salah. Ada Samo emang di dalamnya, tapi kalau misalkan Suns tumbang ya Samo juga bakal ikutan tumbang. Iya, sama akan muncul ke permukaan dan buat kalian semua jangan lupa untuk saksikan MPL of Game ya untuk tahu lebih dalam lagi tentang
pro player kesayangan kalian. Iya, dan kali ini lihat setelah pertarungan yang cukup sengit di area bawah, reset lagi dari kedua tim, tapi Keyboy, siapapun di area depan digaruk begitu saja Swelo. Dipaksa sepertinya untuk mengeluarkan Black Shoes, namun belum dilakukan oleh seorang Swelo. Sementara Paul, hampir aja, tapi Iron Hook-nya tidak connect kali ini. Tapi posisi dari seorang Paul sudah ketahuan. Oke, Konsil, Keyboy retribution on point. Masih mau lobby Keyboy ke arah belakang. Biru memberikan sedikit tembakan peringatan. Mundur, jangan terlalu maju. Rebellion Zion kali ini terperangkap di dalam zona yang tidak nyaman oleh tim Onyx Esports. Mereka bahkan ketertinggalan dengan 4.000 gold di menit yang ke-7 di bottom lane. Cewek seperti biasa, agro turret, again dan again, apakah fall? Satu hit terakhir dari cewek memberikan satu buat poin yang mahal Swelo. Blackstone telah dikeluarkan, satu terperangkap dalam daerah dan juga Swelo, tapi damage terlalu besar, masih bisa selamatkan. No one last hit. Flicker yang sangat on point, tapi cewek ingat, dia bukan killing spree, dia terperangkap. Dan Detona, welcome to my channel, dan shutdown akan didapatkan oleh tim Rebellion Zion. Yes, dan double kill diamankan oleh Biru kali ini mengejar ke arah seorang Samuhate. Namun masih punya flicker untuk mundur dari seorang Samuhate. Keyboy pun lihat pergerakan dari Fearless dan juga Dairon di area midnya, tidak mau terlalu overcommit setelah kehilangan Sans dan juga cewek. Lihat shutdown farming yang dimiliki dari tim Rebellion Zion setidaknya membuat Sans agak bisa terkejar sedikit, Profesor. Iya, tapi balik lagi sih, ini yang hancur dari bagian kanan dan kirinya, dan lihat dari Keyboy-nya, dia terpick up sendirian. Dan bahkan lihat ada Boots yang mencoba untuk membalaskan 1-1 tentunya setelah Violetnya connect. Far, what are you doing? Tidak terosplay. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player hampir saja. Fearless menangkap 1 buah poin tambahan dari seorang Sans, tapi Biru di belakang sana mencoba untuk memberikan distraction. Fearless dan bahkan Biru masih coba untuk my God! Biru kekeran mautnya. One shot, one kill. Dia ternyata percaya diri dengan darahnya tinggal setetes. Dia percaya aimnya dia, Profesor. Iya, dia balik lagi sih, udah ngeliat sempat Samonya bener-bener sekarat dan masih mengejar ke arah Birul ya. Padahal kalau misalkan kita ngelihat satu momen aja dengan render apati ultimate dari snipernya ya, otomatis connect, apalagi udah punya Blade of Despair. Malefic Roar juga kayak yang aku udah bilang tadi kan, ini Malefic Roar udah jadi item wajib banget untuk sekarang. Jadi secepat mungkin selesaikan daripada nanti telat. Dan Demon Hunter Sword, karena Keyboy nanti HP-nya bakal makin lebih tebal lagi di bagian late game. Untuk sekarang, dia pun udah punya satu Ares Belt dan kayaknya akan langsung menuju ke arah Twilight Armor tanpa adanya Curse Helmet. Dia punya Guardian Helmet di sini. Guardian Helmet, tapi ini akan menjadi counter kalau dia terlihat dengan ada Demon Hunter Sword. Swelo mencoba dikejar, Boots ada di belakang sana. Lexus mencoba untuk menggeser, tapi ternyata Boots loncatan mautnya tidak berhasil, loncatan indah. Violet Requiem belum dikeluarkan. Boots sekarang to maut, akankah bertahan? Boots shutdown again dari top lane. Tyrant bersama dengan kawan-kawan dari tim Rebellion berhasil menumbangkan Boots dan di bottom lane. Ternyata distraction untuk mendapatkan satu Babalo yang terhormat. Akankah mereka sempat? Akankah waktunya cukup? Tapi Sans is coming, retribution is delay untuk kali ini. Cooldown yang didapatkan. Tapi nampaknya Rebellion Zion masih belum mampu untuk melakukan invasi di arah Lord yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Iya, dan malah lebih memilih untuk mendapatkan objektif turret tentunya dari seorang Birul kali ini dengan 4-1-1 yang kemudian dimiliki oleh seorang Birul. Mereka lebih memaksakan kayak, oke, kita push aja objektif turretnya, kita nggak dapetin Lordnya, kita baru majuin lagi minionnya kali ini dan baru nahan Lord yang akan muncul tentunya sebentar lagi. Dan buat teman-teman juga yang lagi nobar nih dan lagi lapar, jangan lupa untuk pakai kode promo MPL ID XGrab untuk dapetin diskon 50%. Yes, bukan hanya itu aja. Lord tidak terkawal. Lordnya masih cilik, Profesor. Dan bahkan Swelo dipaksakan oleh seorang Keyboy. Belum Teraksuki. Lihat, tapi ada tanda bintang di atas kepalanya. Dari Samohate udah memberikan instruksi kalau mundur. Kayaknya dari tadi dia cuma hard guard ke arah Sun sih. Jadi kayaknya harus harus udah mulai diapalin patternnya. Ya. Kalau seandainya targeting utamanya tuh bukan cover ke arah Keyboy. Keyboy ini cuma satu distraction aja gitu loh. Cuma satu pengalian isu aja. Dan nanti mungkin akan lebih difokuskan kepada core utamanya atau jungler utamanya itu Suns dengan menggunakan Karina. Oke, cewek seperti biasa. Nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Mau baku hantam, baku belah, baku bonyok. Tapi ternyata PT Bongkar Turret Sejahtera masih tetap melakukan tugasnya. Momo-chan. Sementara Lordnya yang sudah vanish tentunya di area bawah. Masih Lord pertama, masih Lord yang cukup mudah ditumbangkan oleh Rebellion Zion kali ini. Sementara Biro bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu ke area busnya. Bakal dilontarkankah? Sepertinya bakal ditahan begitu saja. Dan ini mencari momentum lagi dari kedua tim. Dan perbedaannya tuh nggak begitu jauh sebenarnya di menit yang ke-12. 1.000, hanya 1.000 saja. Malah kekejar. Malah bisa Malah dikejar. jatuhnya kekejar. Iya. Ini kekejar dari
gold yang cukup jauh dan ini ada Fun VG di mana dari 81 game yang telah berjalan di EPL Indonesia. Ini pertama kalinya Macha dan juga Queen Ever dipilih, tapi lihat di depan sana. Udah gak ada Black Juice again, gak ada Purify, sudah ditumbangkan dan malah kali ini lihat mereka ditumbangkan di menit yang ke-12. Sudah lumayan lama, kembali ke lane after. Bupa dan Violent Requiem. Fearless double up damage, bahkan Boots tertangkap. Boots hilang. Satu buah pelarian yang on point from Val membuat Boots lumpuh tak berdaya di tengah sana. Iya, tidak bisa keluar dari tangkapan. Tentunya di area mid turretnya harus tumbang. Satu pemain dari Onyx Esports sementara Rebellion Zion cukup dengan pick off satu persatu sebenarnya. Ya, permasalahan utamanya adalah karena semenjak di top lane tadi kita sudah melihat Boots ter-shutdown ya. Ya. Udah 2 kalinya. Iya. Ini bakal jadi point shutdown yang lebih mahal. Masalah utamanya juga gold leadingnya perlahan-lahan kemakan gitu loh. Birol. Karena Dia shutdown. farming dan Dairennya ini makin lama. Semakin dia punya item tank, semakin dia lebih durable dalam sebuah teamfight ya. Dia bakal lebih mengerikan. Kenapa? Karena dia menimbulkan true damage. Oke, tapi lihat Dairen. Direka punya udah mulai pecah. Di follow up kah? Tidak. Paul langsung merespon di arah bottom lane. Cewek coming menuju ke arah seorang Sas. Dan ternyata Dairen mencoba di pick up. Paul harus hilang. Terlalu offside. Langsung dirasuki oleh seorang Samuhate. Sas masih mau lebih. Menyangkut di arah satu buah tembok. Tapi Fearless gak peduli apapun yang terjadi. Mencoba untuk mempertahankan diri dan Violent Record. No! Hindari Detona. Welcome to my channel yang on point. Nampaknya masih membuat Fearless bertahan. Masih membuat Fearless berhasil mundur ke arah belakang. Iya, dan bahkan mengusir pemain-pemain dari Onyx kali ini setelah ada Swelo juga yang mulai membantu mengcover pemain dari Rebellion Zion. Tapi ternyata Onyx Esports itu hanya mengalami isu karena mereka berhasil untuk dapetin Lord mereka yang kedua. Itu ada yang lihat nggak tadi? Immune Detona. dibalas immune. Iya, Detona. Makanya gue bilang. Detona. Itu Detona Welcome-nya langsung di-immune dengan satu Velvet Required. Dan Yes. kalau misalkan melihat dari player Gold by Living by Mandiri, ini cewek benar-benar makan banyak banget. Semenjak tadi dia ada di arah bottom lane, turret itu akan menjadi sahabatnya yang udah dirontokin dari bagian top dan bottom lane. Dan damage deal-nya cewek seperti biasa sebagai gold laner. Damage-nya udah besar banget Profesor. Keyboy lihat mencoba tuh, untuk memaksa. Mencoba untuk dipakai satu Black Juice-nya. Keyboy masih bertahan. Gak mau di overcommit dan bakal lihat turretnya tanpa ada minion. Oh my god. Langsung hilang. Hilang dan kata tersisa Sas. What are you doing? Terlalu dalam. With the traction. Dan bahkan di belakang sana Swelo tidak bisa mempertahankan kawan-kawan dan memilih untuk mundur dengan Black Juice-nya. Iya, sementara Lord yang udah mulai berjalan di area atas, Keyboy bakal nahan di area depannya. Dairen juga nggak mau kalah. Sandbag-nya dari pemain Rebellion Zion masih bisa menahan pergerakan Onyx Esports dan bahkan nahan Lord yang kedua kali ini di menit yang ke-14. Namun dari Onyx mereka nggak dapetin turret pun di area mid-nya. Ya mungkin akan ada banyak pertanyaan, Bang kenapa itu kok Masya ultimate-nya sakit banget? Iya sekarang emang damage-nya seperti itu. Jadi 30% dari total HP-nya Masya itu akan dijadikan damage ditambah 500 kalau nggak salah. Damage reduction ya? Bukan damage reduction tapi total HP-nya. Jadi kalau seandainya darahnya segini nih, Oh, dia dengan bocor. Twilight Armor, dengan dia bikin Radiant Armor, habis itu Semakin dia banyak bikin, darahnya semakin besar Iya, damage-nya. misalkan darahnya 10.000, 30% dari 10.000 adalah 3.000. 3.000 damage. 3.000 tambah 500. 3.500. 3.500. Ya kalau ngambil 2 1.500 yuk, ambil. Kayak gitu. Ya nggak nawar dong. Ini bukan nego. Benar, ini trumus. Trumus. Cara ngitung gimana damage dari Masya. Jadi semakin tinggi HP kamu, damage yang akan diberikan semakin tinggi juga. Makanya Birul, ya salam tempel tadi. Salam tempel. Dan bahkan cuma dijelek AU. Dan bahkan Birul juga harus bingung nih. Dia mau apa buat sekarang? Wind of Nature. Musuhnya Magical. Oke. Pas ketika dia buat cara Magical, damage dari seorang fisikalnya cewek terlalu sakit. Jadi Birul nih agak gundah gulana di sini Momo-chan. Gundah gulana. Dan Gundah. bahkan Ya, galau. dari segi itemnya lihat deh, Suns-nya aja udah punya Winter. Jadi agak sedikit PR ya untuk nangkep ke arah Suns. Apalagi dengan combo dari Curse Helmet dan juga Guardian Helmet. 2 helm nih. Tadi masuk, Pak. Iya makanya Iya, berani makanya Dia banget masuk, tadi. Ya, masuk nggak- Winter. Nggak bakal takut dia. Iya, dia Apalagi masuk. udah ada Twilight juga, dia mungkin akan menuju ke arah Blade Armor. Birul mungkin akan dalam ancaman. Kenapa? Karena Blade Armornya ya bakal jadi sebuah masalah nanti di late game. Oke, Blada Armornya sangat mengerikan tentunya. Tapi ingat, sebentar lagi kita bakal memasuki Lord yang ketiga. Dan apakah Lord yang ketiga ini akan berada di Lord yang di menit 18? Lord sudah dewasa? Atau malah mereka akan dapatkan dengan cepat? Karena Tapi mereka- belum tentu sih. mereka memilih ke arah laning phase-nya. Mereka memilih ke arah landing phase. Iya, menang dapat Lord, laning phase-nya walaupun belum. Oh, belum landing 18. management ya, di Yes, late game. landing manajemennya. Ya balik lagi sih, di late game landing management juga merupakan salah satu poin penting juga yang untuk mendukung kemenangan kita. Apalagi dalam keadaan Rebellion Zion ini under banget farmingnya. Jadi dia butuh farming dan lihat damage-nya. Sakit banget lihat Keyboy memaksa tentunya Black Shoes keluar dari seorang Swelo kali ini, tapi ada beberapa pemain dari Rebellion Zion mencoba untuk mengcover, tapi lihat Keyboy masih lanjut, tapi terkena satu buah stun tentunya dari seorang Paul Bodihannya connect dan bahkan tumbang. Kali ini
banget. Lihat ya, Tunas welcome. Mencoba untuk melahap ke arah serangan, tapi langsung ada backup yang baik dari seorang Bus. Tapi kali masih mau lebih dan bahkan Bilik ini keadaannya oleh pemain dari Onyx Esports sendiri. 3 tumbang dari Rebellion Zion dan bahkan Dairon pun harus kehilangan immortality-nya Oji. Banget, lihat di situ di bottom lane. Mereka coba bertahan dan mereka tutup. Mereka tutup jalannya Biru untuk bisa mengedeal damage. Lihat, casting rotation dilakukan oleh tim Onyx Esports bahkan membuat Rebellion Zion gak bisa ngedeal damage dengan maksimal. Delivery damage yang gak masuk dan lumpuh. Tipe di sana mereka kehilangan banyak banget poin dan bahkan cewek again and again. PT bongkar turret sejahtera is back kali ini Profesor. Iya, bahkan lihat gameplay yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx Esports. Ditutup Mereka tidak loh. cukup damage-nya tentunya untuk men-take down seorang Suns. Lagi dan lagi. Efek baru Guardian Helmet. Ketika team fight, kita tetap ngeregen 0,5% dari total HP. Bener, Tetap regennya dapat bener-bener. darah jadinya. Tapi yang gila adalah gimana caranya langsung ditutup. Lihat Biru nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Ranger Mas, Yes, welcome to Mobile Legends. welcome. Welcome to Momo-chan, Mobile Legends. welcome to the land of down. Wow, Ayo. dan tentunya di mana Boots juga sebenarnya tadi bagus banget sih coveran dari Boots menurut aku. Itu kalau Boots yang nggak datang mungkin Iya, iya. stance-nya bisa tumbang. Mungkin damage-nya akan cukup apalagi udah ada Iron Book yang ready di sana. Oke, Sans kali ini tapi Valter perangkap mencoba dikomitisasi dapatkan Vali mortality-nya pecah. Bahkan untuk mendapatkan mereka kehilangan satu frontliner dan bahkan Kibo di depan sana memberikan damage yang cukup banyak. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. Rebellion Zion 4 versus 5 bukan hal yang baik. Minion bergerak di arah mid lane pun sama. Clear yang cukup cepat. Kiboy lihat lari-lari ke sini kemari menuju ke arah biru dan lihat one last hit. Hampir hilang. Masih ada flicker ke arah belakang. Fokus ke arah turretnya dan ini nampaknya Onyx Esports akan mendapatkan game yang pertama. Rico tas dari seorang Suns di depan sana. Lihat, taunting yang gak berhenti-berhenti dari Suns di depan base-nya sendiri. Dan itu immune. Immune ya? Karena dia mainin pedangnya kan. Dan Softblade otomatis kayak basic attack-nya Beatrix gak bakal ada yang masuk. Gak bakal Iya, masuk. nggak Dan bakal. target prioritas juga sih menurut aku di mana last fight nih yang benar-benar bagus banget dari Onyx sendiri. Mereka ngincer ke arah biru. Dua orang yang mencolok menurut gua. Cewek sama Kiboy. Cewek Kiboy. Gila. Kiboy benar-benar bisa nutup gameplaynya.